Pada tahun 1971, ada seorang pembajak pesawat ini yang minta tebusan uang sebesar $200.000. Habis dia dapat uang ini, dia ini langsung terjun keluar dari pesawat yang lagi di udara pakai parasut. Nah, setelah dia keluar dari pesawat ini, orang ini tuh gak pernah ditemuin dan hilang begitu aja. Apa yang terjadi sama dia? Selamat datang semua. Sekarang kita bakal bahas seorang pembajak pesawat yang disebut sebagai D.B. Cooper. Akhirnya gue survei di internet buat nyari tahu tentang kasus ini. Jadi di bulan November tahun 1971 ada seorang pebisnis yang menyebut dirinya nih sebagai Dan Cooper atau biasa dikenal sebagai D.B. Cooper. Dia ini tuh berhasil melakukan salah satu perampokan paling mencengangkan dalam sejarah Amerika Serikat. Dalam beberapa jam di tanggal 24 November tahun 1971, dia ini berhasil membajak sebuah penerbangan dari Portland ke Seattle dan juga membawa kabur uang tebusan sebesar $200.000. Habis itu dia ngilang aja gitu. Dan D.B. Cooper sendiri itu gak ada satu orang pun yang tahu siapa sih sebenarnya dia. Nah, di hari itu di tanggal 24 November, orang yang mengaku dirinya nih sebagai Dan Cooper ini tuh membeli tiket pesawat sekali jalan dari Portland ke Seattle. Dia ini naik pesawat Northwest Orient Airlines penerbangan 305 dan duduk di kursi 18C. Nah, penerbangan itu biasanya memakan waktu hanya setengah jam gitu. Tapi karena adanya Dan Cooper ini atau D.B. Cooper, penerbangan ini bakal memakan waktu lebih lama dari biasanya. Nah, awalnya Dan Cooper ini tuh kelihatan kayak penumpang pesawat pada umumnya gitu. Dia ini pakai dasi, pakai jas, yang pakaian ini nunjukin kalau dia ini seorang pebisnis yang lagi melakukan perjalanan bisnis gitu. Apalagi dia juga bawa tas kerja gitu guys, yang kotak mungkin bentuknya ya. Nah, ini kan nunjukin kalau image dia sebagai pebisnis tuh meyakinkan banyak orang kan. Dan orang-orang gak bakal ngira kalau dia ini seorang yang bakal ngebajak pesawat gitu. Di zaman itu, di dalam pesawat tuh masih boleh ngerokok guys. Jadi, si Dan Cooper ini itu berkelakuan layaknya penumpang pada umumnya gitu. Pada biasanya dia ngerokok, dia minum-minum gitu ya. Jadi gak ada yang mencurigakan dari si Dan Cooper ini selama penerbangan awal-awalnya. Nah, secara tampilan ini Dan Cooper tuh ya kayak orang normal biasanya gitu. Dari berkas FBI di kemudian hari itu nyebutin kalau dia ini pria kulit putih, tingginya 190 dengan berat badan kira-kira 74 kilo dan berusia 40 tahunan gitu. Nah, selama pesawat ini take off, si Dan Cooper ini tuh belum melakukan sesuatu yang aneh-aneh gitu. Tapi di tengah-tengah penerbangan pas pesawat ini udah mengudara, ada seorang pramugari yang bernama Florence Schaffner. Itu dia lagi kayak ngasih makanan, ngasih minuman ke para penumpang gitu. Tiba-tiba pas lewat di sampingnya D.B. Cooper tuh ngasih kayak lipetan kertas gitu yang ada tulisannya di dalamnya. Nah, pas Florence ini dikasih kertas, dia ini mikir kalau isi kertas ini tuh cuma nomor teleponnya si orang ini yang mungkin aja mau ngajak kencan si Florence gitu. Dia ini naruh kertas ini di tasnya gitulah. Tapi tiba-tiba si orang ini, yang dimana orang ini tuh si Dan Cooper, si D.B. Cooper, itu ngebisikin si pramugari ini bilang kalau sebaiknya kamu ngeliat isi catatan itu deh, karena saya bawa bom. Begitu dikasih tahu hal ini, si Florence ini kan kaget ya, karena gak mungkin dong orang bercanda tentang bom gitu. Akhirnya Florence ini langsung ngeliat isi kertas ini. Apa sih isinya? Kok si orang ini sampai ngomong kayak gitu? Isi tulisan di dalam kertas itu adalah, saya punya bom di tas kerja saya dan saya ingin Anda duduk di samping saya. Begitu si Florence ngebaca kertas ini, dia nih yakin kalau wah, orang ini kayaknya gak bercanda deh. Akhirnya si Florence ini tuh nurutin kemauan si Dan Cooper ini buat duduk di sampingnya dia. Begitu Florence ini duduk di sampingnya Dan Cooper, Florence ini tuh bisa mendeskripsikan lebih jelas lagi gimana sih bentukan D.B. Cooper ini. Menurut si Florence, D.B. Cooper ini kulitnya tuh agak gelap ya, mungkin nggak putih banget gitu, dan pakai jas dan dia pakai kacamata hitam gitu. Nah, pas lagi duduk di sampingnya D.B. Cooper, si Florence ini itu ditunjukin isi tasnya si D.B. Cooper ini, dan di dalam tas tersebut itu ada bom. Bentukan bomnya tuh ya kayak mungkin bom-bom yang kalian di kartun-kartun gitu. 4 batang silinder yang terhubung ke kabel dan baterai. Nah, begitu Florence ngelihat isi tasnya D.B. Cooper, dia ini makin yakin kalau wah, dia ini bukan cuma ngegertak, ternyata dia beneran gitu. Abis D.B. Cooper ngasih tahu hal tersebut ke si Florence ini, dia nutup tasnya lagi dan naruh tasnya di bawahnya dia sambil ngebisikin si Florence lagi. Dia mau para penumpang harus tetap duduk tenang sementara pesawat ini tuh bahan bakarnya diisi di Seattle. Nah, di Seattle ini D.B. Cooper itu meminta dikasih uang sebesar $200.000 dan 4 parasut. Nah, kalau barang-barang yang dikasih apa yang dia mau, D.B. Cooper tuh berjanji bakal ngebebasin para penumpang itu. Dia juga nambahin kalau dia ini mau uangnya ini dikasih di jam 5 sore dalam bentuk cash ditaruh di dalam tas ransel. Dan dia juga bilang kalau kalian macem-macem, dia bakal ngeledakin
pesawat ini beserta penumpangnya gitu. Begitu DB Cooper udah selesai nyampein hal ini ke Florence ini tuh berdiri berusaha terlihat tetap tenang biar pada penumpang yang lain gak curiga dan gak panik. Dia ini menuju ke kokpit buat ngasih tahu ke para pilot kalau pesawat mereka ini baru aja dibajak sama orang, dan orang ini itu ngebawa bom. Nah, pas Florence lagi di kokpit, penumpang yang lain tuh gak ada yang tahu tentang bahaya yang mereka lagi alami di situasi tersebut gitu. Jadi mereka pikir ini kayak penerbangan biasa gitu, penerbangan pada umumnya. Mereka nih gak tahu kalau orang yang duduk di 18C itu ngebawa bom yang bisa bikin pesawat ini jatuh, ya kan. Saking gak taunya nih, sampai ada nih seorang mahasiswa tingkat 2 dari Universitas Oregon yang bernama Mitchell yang duduk di seberangnya Cooper, ya kan. Itu masih ingat apa yang terjadi pada saat itu. Mitchell ini bilang kalau tiba-tiba pilot nih mengumumkan sesuatu tentang masalah mesin dan mereka ini harus berputar sebentar buat ngisi bahan bakar. Mitchell ini itu mikirnya kayak, oh itu cuma masalah mesin biasa gitu kan. Pilot juga nih ngasih tau penumpang buat pindah ke bagian depan pesawat. Nah, tapi si Mitchell ini itu tetap duduk di seberangnya DB Cooper. Dia nggak mau pindah gitu, karena dia nggak tahu apa-apa. Dia pikir ngapain gue pindah gitu kan. Malah nih si Mitchell ini dia cemburu sama si DB Cooper karena si DB Cooper ini selalu diperhatiin sama pramugari. Jadi pramugari sering bolak-balik ke si DB Cooper. Ya dia diperhatiin biar lu pada gak bledos gitu ya kan Mitchell. Kalau si DB Cooper gak diperhatiin dan dia tiba-tiba ngambek, dipencet tuh tombol, bledos itu pesawat ya kan. Mitchell dan Flores ini itu menjadi dua orang yang tahu gimana secara jelas bentukannya DB Cooper. Mereka juga nih ngebantu FBI ngebuat sketsa tentang si DB Cooper ini gitu, yang pada akhirnya nih dipakai buat investigasi ke depannya. Nah, balik lagi nih ke kejadian waktu itu. Sebelum mendarat di Seattle, pesawat ini tuh mengudara dulu muter-muter gitu selama 2 jam. Nah, pas pesawatnya lagi muter-muter di udara, para petugas yang ada di darat ini itu nyiapin barang-barang yang diminta sama si DB Cooper ini. Uangnya sama parasutnya. Nah, parasutnya ini itu dia minta tuh bukan parasut yang biasa guys. Dia minta parasut yang grade militer, yang dipakai sama militer. Setelah barang-barang udah disiapin, pesawat ini mendarat di Seattle gitu. Dan para penumpang sampai saat itu belum tahu kalau pesawat mereka ini dibajak. Udah gitu, si DB Cooper ini itu nggak gundah. Dia nyantai aja, minum aja, ngerokok gitu. Kayak nggak ngebajak aja, dia nyantai aja gitu. Nah, begitu pesawat ini mendarat, ya kan ada petugas yang di darat ini ngisi bahan bakar, dan ada juga petugas pihak berwenang yang ngasih uang tunai dan 4 parcel itu ke awak pesawat, dan nantinya awak pesawat ini itu bakal ngasih uang ini ke DB Cooper gitu. Nah, setelah si DB Cooper ini dapat apa yang dia mau, DB Cooper menempati janjinya. Dia ngebebasin 36 penumpang dan juga 2 awak pesawat. 2 awak pesawat itu termasuk si Florence Schaffner itu. Tapi aksi dia belum selesai sampai situ doang. DB Cooper ini tuh nyuruh pilot buat terbang ke Mexico City. Tapi pilot ini ngasih tahu ke DB Cooper kalau kita ke Mexico City itu nggak bisa sekali terbang. Kita mesti isi bensin lagi di Reno. Nah, begitu DB Cooper ngedenger hal ini, oh ya udah deh. Mau gimana lagi? Kita mesti isi bensin dulu. Akhirnya DB Cooper setuju dan mereka terbang lagi ya kan. Sebelum mereka bener-bener take off nih, DB Cooper tuh nyampein sesuatu yang lumayan rinci nih. Dan menurut gua ini nunjukin kalau DB Cooper tuh bukan orang biasa. Pilot ini diminta terbang di bawah ketinggian 10.000 kaki dengan kepakan sayap 15 derajat dan menjaga kecepatan di bawah 200 knot. Dan pintu belakang itu harus tetap dibuka. Nah, dari sini kan kita bisa mikir nih, berarti dia tahu dunia penerbangan nih, sampai hafal kepakan sayap, ketinggian buat pesawat, sampai ya gitu deh ya. Nah, pas pesawat ini terbang di sekitar jam 7:30 malam, ada beberapa jet angkatan udara nih yang ngikutin pesawat ini dari jarak yang gak terlihat gitu. Jadi si DB Cooper nih gak tahu dan harusnya gak terdeteksi sama radar. Cooper juga nih itu ngirim kru ke kokpit karena suhu dalam pesawat itu jadi sangat dingin karena kan pintunya dibuka tuh. Para awak kapal pada saat kejadian itu mengklaim kalau suhu mencapai di bawah 0 derajat Celcius. Nah, sampailah di jam 8 malam. Tiba-tiba lampu peringatan di kokpit itu menyala. Nah, lampu ini tuh memberitahu kalau tangga di belakang itu telah diturunkan gitu. Dan sekitar 15 menit setelah peringatan itu ada,
para awak pesawat itu ngeliat gerakan naik tiba-tiba dari belakang pesawat gitu. Gimana gerakan naik gitu maksudnya. Nah tapi karena mereka kedinginan, mereka ini nggak bisa fokus apa yang mereka lihat gitu. Jadi mereka cuma kayak meringkuk kedinginan, saling memeluk gitu. Mereka nih meringkuk itu selama hampir 2 jam gitu. Karena mereka mikir si DB Cooper ini masih ada di belakang, ya kan? Ternyata DB Cooper ini itu udah melompat ke dalam kegelapan dan menghilang sampai nggak pernah ditemuin lagi sampai sekarang. Dan mereka nih nggak menyadari gitu sampai mereka mendarat di Reno buat isi bensin, buat isi bahan bakar. Setelah mereka mendarat di tempat itu di jam 10:30 malamnya, pesawat ini tuh langsung dikepung sama polisi dan FBI gitu. Mereka ini langsung masuk ke dalam pesawat dan menggeledah pesawat itu dari ujung ke ujung, satu persatu, kursi demi kursi dicek gitu. Tapi keberadaan DB Cooper itu gak ditemuin. DB Cooper dan uang curiannya itu gak ada di pesawat itu. Hal ini menandakan kalau DB Cooper ini kaburnya pas pesawat masih di udara. Karena kalau dikabur pas pesawat mendarat, pasti ketahuan. Setelah mereka menggeledah pesawat tersebut, pihak berwenang ini yakin kalau DB Cooper ini itu loncat keluar di pesawat tanpa ada orang yang lihat dan sadar kalau dia lompat. Satu-satunya jejak yang ditinggalin sama DB Cooper itu cuma dasi, jepitan dasi, dan tiket bernama Dan Cooper. Oh iya, dia juga ninggalin 2 parasut gitu. Nah kan di tiket ini tulisannya Dan Cooper kan, bukan DB Cooper. Terus kok kenapa bisa disebut sebagai DB Cooper si orang ini? Alasannya simple, karena media cetak tuh salah nyebut nama. Orang misterius ini yang hilang itu akhirnya disebut sebagai DB Cooper dan menjadi legenda sampai sekarang gitu. Gak ada seorang pun nih yang tahu siapa sih sebenarnya Dan Cooper atau DB Cooper ini gitu. Dia ngilang gitu aja. Pihak berwenang juga sampai tercengang sama apa yang dia lakuin. Apalagi jet yang ngikutin pesawat tersebut itu nggak ngelihat ada orang yang lompat dari pesawat tersebut ataupun ngelihat parasut yang kebuka pas mereka lagi terbang. Jadi bener-bener bisa dibilang hebat banget DB Cooper ini gitu, sampai nggak kelacak. Karena kejadian ini akhirnya tuh muncul banyak pertanyaan. Apa jangan-jangan si DB Cooper ini nggak temuin itu karena dia ini pas lompat itu nggak selamat gitu, dia meninggal karena parasutnya malah fungsi. Tapi nih kalau dia jatuh dan dia meninggal, lama-kelamaan kan bakal ketemu jasadnya gitu dan tas yang isinya uang. Tapi uangnya ini nggak pernah ketemu. Berarti nandain kalau mungkin bisa aja dia selamat dan bener-bener hilang gitu, pindah negara mungkin. FBI ini di saat pembajakan ini terjadi dan DB Cooper ini menghilang, itu mereka yakin kalau gak butuh waktu lama nih buat melacak DB Cooper gitu. Apalagi mereka punya ciri-ciri fisik, nama dan detail-detail lainnya tentang DB Cooper yang dikasih sama si Florence dan si Mitchell itu. Tapi ternyata informasi yang mereka kumpulin itu belum cukup buat melacak si DB Cooper dan bisa dibilang informasi itu tuh sedikit banget. Apalagi pas mereka investigasi lebih dalam, mereka ini nemuin kalau di Dan Cooper itu bahkan bukan nama aslinya si Dan Cooper gitu, itu cuma nama palsu. Mereka makin bingung tuh, wah gimana kita ngelacak dia gitu. Kok bisa dia pakai nama palsu tapi diverifikasi waktu dia mau terbang gitu kan. Hebat juga nih Dan Cooper. Nah dalam kurun waktu 5 tahun setelah kejadian ini, FBI ini tampaknya tuh gak berhasil mendapatkan progres dalam investigasi mereka gitu. Bahkan nih waktu itu mereka tuh sampai memeriksa lebih dari 800 tersangka. Tapi dari jumlah tersebut cuma 2 lusin nih yang layak dipertimbangkan gitu. Dan bahkan mereka semua nih semakin dalam diinvestigasi semakin gak cocok gitu sama si DB Cooper. Bahkan nih sampai tahun 2011 berkas FBI yang dikumpulin sama mereka yang katanya tuh sepanjang 12 meter itu tetap gak bisa ngasih jawaban ke misteri ini gitu. Jadi bisa dibilang DB Cooper ini walaupun dia melakukan kejahatan itu menjadi legend tuh, karena dia berhasil kabur dari kejaran FBI dan polisi. Bahkan bisa keluar lompat dari pesawat dengan selamat aja hebat gitu. Pas FBI dan polisi lagi mencari-cari DB Cooper, prestasinya DB Cooper ini itu menyebar luas nih ke dalam budaya populer. Cooper ini itu menginspirasi lagu, menginspirasi musik, menginspirasi film, menginspirasi buku, dan bahkan nih identitas aslinya dia pun gak ada yang tahu siapa. Nah selama bertahun-tahun beberapa tersangka itu sempat muncul tapi gak ada yang didakwa karena kurangnya barang bukti gitu. 5 bulan setelah aksinya DB Cooper, ada nih seorang yang bisa dibilang meniru aksinya DB Cooper dan sempat dituduh sebagai DB Cooper juga. Dia ini itu lompat dari pesawat dengan uang tebusan juga sebesar $500.000. Itu 5 bulan setelah DB Cooper ya. Nah tapi bedanya dia sama DB Cooper adalah dia ini berhasil mendarat dan ditangkap dan dihukum penjara selama 45 tahun. Nah orang ini tuh bernama Richard McCoy. Nah pada awalnya dia ini dianggap sebagai DB Cooper gitu. Tapi balik lagi, begitu diinvestigasi lebih dalam dari ciri-ciri fisik, Richard McCoy ini tuh gak sesuai.
ada banyak teori tentang identitasnya si DB Cooper ini. Nama palsunya ini sendiri menarik nih, karena Dan Cooper ini itu merupakan seorang protagonis dari komik Prancis Belgia yang udah lama dirilis juga, yang bernama Les Aventures de Dan Cooper. Nah, komik ini sendiri itu dirilis di tahun 1954. Nah, kan jauh sebelum DB Cooper ini melakukan aksinya kan. Dan di komik ini itu nampilin seorang pilot uji coba heroik di Angkatan Udara Kanada. Beberapa plot ceritanya ini itu mirip banget sama apa yang terjadi dan apa yang dilakukan sama Dan Cooper gitu. Di dalam cerita itu juga ada pembajakan, terus ada juga terjun payung dari pesawat, dan ada uang tebusan juga di dalam ceritanya yang ditaruh di dalam ransel juga. Apakah si Dan Cooper ini terinspirasi dari komik ini gitu? Atau jangan-jangan si Dan Cooper di komik ini tuh keluar dari komik gitu ya, terus masuk lagi ke dalam komik gitu, maka kita nggak bisa nyari dia sampai sekarang ya kan. Nah, selain itu ada tersangka yang bisa dibilang paling mirip gitu sama DB Cooper ini. Orang itu bernama Robert Rackstraw. Dia ini merupakan seorang mantan penerjun payung pasukan khusus yang otomatis memiliki keahlian bertahan hidup saat lompat keluar dari pesawat dalam keadaan gelap gitu. Nah, robot ini juga seorang veteran perang Vietnam. Ternyata nih, selain paratrooper atau penerjun payung, dia juga merupakan seorang ahli bahan peledak. Bisa disambung-sambungin tuh ke DB Cooper kan, karena dia juga bawa bom gitu. Dan selama dia hidup, dia ini selalu dituduh melakukan kejahatan-kejahatan gitu. Dan satu lagi nih, yang gue baca di sini juga, Robert ini itu merupakan seorang pilot. Dia ini pilot helikopter di masa perang Vietnam gitu. Jadi, dia ini udah penerjun payung, ahli peledak, dan pilot. Mantan pilot. Sedangkan tadi DB Cooper itu dia bisa nyuruh pilot ngasih tahu hal-hal yang rinci, kayak berapa knot terbangnya, setinggi apa terbangnya, kepakan sayap, ya kan? Oh ya, bisa dibilang si Robert ini tuh berprestasi di tentaranya gitu. Dia nerima medali juga waktu masa perang gitu. Nah, walaupun banyak tuduhan yang mengarah ke Robert dan banyak bilang kalau dia ini DB Cooper gitu, FBI ini secara resmi ngebebasin dia dari status tersangka di tahun 1979. Nah, walaupun begitu, banyak orang nih yang masih curiga sama si Robert ini, dan beberapa orang pun masih percaya kalau emang dia si DB Cooper ini gitu. Di tahun 1980-nya nih, ada seorang anak laki-laki berusia 8 tahun yang lagi camping di dekat Portland. Dia ini nemuin sesuatu yang mengejutkan nih di sungai Columbia. Dia nih nemuin setumpuk uang dolar yang udah robek-robek gitu dengan total $5.880. Yang bikin ini menjadi penemuan mengagetkan adalah nomor serialnya itu cocok dengan uang tebusan yang dikasih ke si DB Cooper 9 tahun yang lalu. Berarti kan DB Cooper pernah lewat tempat itu dong, atau dia pas naik parasut uangnya jatuh gitu ke tempat itu. Tapi nih, sampai sekarang uang ini tuh cuma jadi bukti satu-satunya terkait kasus ini. Jadi cuma itu doang bukti yang ditemuin di luar pesawat gitu. Sisanya nggak ada lagi. Gila ya, keren, DB Cooper benar-benar hilang dia. Nah, pada akhirnya nih, tahun 2016 FBI ini mengumumkan kalau mereka ini akan berhenti menyelidiki kasusnya DB Cooper secara aktif gitu. Walaupun FBI ini bilang kalau dia ini berhenti secara aktif, mereka menghimbau masyarakat kalau ada yang melihat orang dengan ciri-ciri yang sama kayak yang digambar, mereka diharapkan buat ngelapor pihak berwenang sekitar mereka gitu. Ya mungkin aja nih DB Cooper dia lompat gitu ya, terus gak selamat gitu, dan emang dia hilang aja mayatnya gitu karena jatuh di tempat antah berantah. Atau mungkin juga nih DB Cooper itu sebenarnya selamat dan dia menikmati duitnya gitu yang didapat dari hasil dia ngebajak pesawat. Dan pas dia lagi nyantai-nyantai gitu, dia nih ngeliat berita-berita, film-film, lagu-lagu yang terinspirasi dari dia. Gokil sih kalau kayak gitu. Bahkan sampai sekarang nih DB Cooper ini belum keluar gitu. Dia belum ngaku kalau gue DB Cooper gitu. Gak ada, dia stay aja terus. Dibalik lagi, kemungkinan dua tadi. Kalau dia gak ngaku ya mungkin dia meninggal, atau gak dia udah hidup low-key aja ya kan. Oke guys, jadi segitu aja nih cerita tentang DB Cooper ya kan. Orang yang secara misterius lompat dari pesawat, abis itu menghilang dan gak pernah ditemuin lagi gitu. Menurut kalian, apakah si DB Cooper ini lompat terus meninggal, atau malah dia selamat dan bener-bener ngilang gitu entah kemana? Terima kasih semuanya udah nonton video ini. Seperti biasa, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Kita ketemu di video berikutnya. Kalian hati-hati.